Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfirah, NIM saya 1052021050 dengan dosen pengampun Pak Yustizar MPDI dengan mata kuliah Tauhid dan Adab. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan makalah-makalah dari ilmu Tauhid dan Adab saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu Tauhid. Secara bahasa atau etimologi, kata Tauhid berasal dari kata bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu satu atau esa. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, tauhid maksudnya adalah sebagai sebuah disiplin ilmu. Setiap agama memiliki kepercayaan tentang Tuhan, sebab pada hakikatnya agama adalah peraturan ketuhanan yang hidup, lahir, dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah sebabnya setiap agama menjadikan ajaran atau ilmu ketuhanan dalam agamanya tersebut sebagai pelajaran utama. Pengertian tauhid, ta'dib. Secara etimologi merupakan bentuk masdar kata kerja adabah yang berarti mendidik, melatih, berdisiplin, memperbaiki, mengambil tindakan, beradab, sopan, berbudi baik, mengikuti jejak akhlaknya. Kata adab berarti perilaku yang terpuji dan budi pekerti yang baik. Adab bermakna sopan santun dan mendidik atau melatih jiwa serta memperbaiki akhlak. Dan dalam hal mendidik, kata adabahu adalah seorang mendidiknya atau memperbaiki, melatih disiplin. Saya akan menjelaskan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan iman. Tauhid rububiyah ialah suatu kepercayaan bahwa Allah yang menciptakan alam dunia berserta isinya. Ini hanya bahwa kita harus percaya gitu bahwa Allah yang menciptakan dunia ini semua itu hanya Allah sendiri tanpa bantuan siapapun. Tauhid uluhiyah ialah mengitikadkan bahwa Allah sendirilah yang berhak disembah dan berhak dituju oleh semua hambanya. Sedangkan iman kepada iman itu adalah artinya iman kepada asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang mengimani semua asma-asma dan sifat-sifat Allah secara utuh tanpa menyamakannya dengan sifat dan nama manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penciptaan alam menurut Al-Quran. Dalam bahasa Yunani, alam semesta atau jagat raya disebut sebagai kosmos, yang berarti serasi harmonis. Dari segi akar kata, alam memiliki akar yang sama dengan ilm atau ilmu pengetahuan, dan alaman atau alamat pertanda. Disebut demikian karena jagat raya ini sebagai pertanda adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagat raya juga disebut sebagai ayat-ayat yang menjadi sumber ilmu dan pelajaran bagi manusia. Salah satu pelajaran dan ajaran yang dapat diambil dari pengamatan terhadap alam semesta ialah keserasian, keharmonisan, dan ketertiban, bukan suatu kekacauan. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang proses penciptaan alam semesta ini, salah satunya itu di surat Quran surat Hud ayat 11 surat ke-7, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa dan adalah singgasananya atau sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata atau kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Selanjutnya juga ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 21, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari akhir kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Jadi ada jadi di dalam Al-Quran surat-surat yang mengatakan bahwa Allah yang menciptakan bumi dan langit, bumi beserta isinya, alam semesta ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makalah meyakini ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari.
Peran tauhid dalam kehidupan sosial. Manusia yang bertauhid mengemban tugas dan membersihkan manusia dari menyembah manusia, hewan, tumbuhan, matahari, berhala, dan lain-lain kepada menyembah Allah. Dengan tauhid, kedudukan manusia sama manusia yang lain. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Hubungan manusia tidak hanya dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup hubungan horizontal dengan sesamanya. Maka dari itu, tauhid juga memiliki fungsi membentuk suatu masyarakat yang mengejar nilai-nilai utama dan mengusahakan tegaknya nilai keadilan sosial, sehingga memberikan inspirasi pada manusia untuk mengubah dunia di sekelilingnya agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian iman. Iman yang berasal dari bahasa Arab adalah bentuk infinite atau masdar dari aminaya ma'nu, berarti percaya, setia, aman, tentram. Dalam bahasa Inggris bisa dipadankan dengan faith atau belief. Secara bahasa, iman adalah membenarkan dengan hati atau percaya terhadap sesuatu. Arti lain dari iman secara terminologi menjadi beragam ketika dipahami oleh masing-masing aliran teologi dalam Islam. Aliran-aliran teologi tersebut mendiskusikan iman pada 3 pokok, yaitu iman sebagai tasdik atau pembenaran hati, iman sebagai makrifat atau mengetahui Tuhan, dan iman sebagai amal atau perbuatan positif. Menurut Al-Juwaini, iman memiliki 2 arti. Pertama, iman adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, kemudian dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan dengan peran. Kedua, iman adalah amal sholih. Seseorang akan dinilai bertambah keimanannya apabila amal sholihnya juga meningkat. Demikian pula sebaliknya, bila amal sholihnya berkurang, maka imannya menurun. Pembagian iman. Iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada hari akhir, iman pada hari akhir, iman pada qada dan qadar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penciptaan rasul. Tujuan utama yang paling mendasar dari diciptakannya manusia adalah mengenal Allah atau ma'rifatullah dan penunaian kewajiban beribadah kepadanya dengan cara yang benar, bukan untuk mengejar harta, tahta, kekuasaan, atau sekedar makan, minum, dan menikmati berbagai kenikmatan duniawi. Menurut cendekiawan muslim asal Turki, Muhammad Fethullah Gulen, ayat tersebut menunjukkan diutusnya para rasul adalah menghindarkan umat manusia dari penyembahan terhadap berhala, membimbing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi teladan bagi manusia. Namun, berkenaan dengan tujuannya diutusnya Rasulullah, tampaknya agak sedikit berbeda dengan para rasul lain. Beliau diutus menjadi rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin, sekaligus memikul tanggung jawab berdakwah, menyeru segenap umat manusia dan jin menuju penghambaan diri kepada Allah SWT. Jelas Gulen dalam bukunya Cahaya Abadi Muhammad SAW, kebanggaan umat manusia. Selanjutnya saya menjelaskan tentang iman dan tauhid dalam Islam. Menurut lughat atau bahasa, iman berarti percaya. Iman dalam Islam berarti percaya secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan serta ketentuan dan takdir darinya. Beriman kepada Allah SWT berarti percaya dan yakin bahwa adanya Allah yang Maha Esa dan berusaha menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tauhid berarti mengesahkan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk mengajari kita tentang tauhid, yaitu agar kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid kepada umatnya, yaitu agar hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain.
Definisi syarat dan syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Syahadat artinya mengaku tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, dan mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat ini adalah syarat utama seseorang masuk Islam. Dapat digambarkan bahwa syahadat merupakan pintu masuk Islam. Lafaz kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cara mempertahankan keimanan kita. Untuk mempertahankan agar keimanan kita tetap jaga, pertama kita selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi dan menyertai kita dalam aktivitas apapun. Kedua, menanamkan kesadaran dan pemikiran dalam diri kita bahwa kita ini sangat kecil di hadapan semua ciptaan Allah, apalagi di hadapan Allah. Ketiga, selalu berdoa semoga kita tetap berada dalam keimanan kepadanya. Dengan ini insya Allah keimanan kita tetap terjaga. Yang dapat membatalkan syahadat adalah kufur, syirik, dan munafik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.